Halo, perkenalkan nama saya Landeli, mahasiswa Universitas Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas B semester 5. Di sini saya buat video ini untuk menulis salah satu nilai ujian akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA SD dengan menerapkan tema 3 subtema 1 pembelajaran IPA. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Luar biasa. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran kita yang pertama hari ini. Baik. Nah, sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Nah, sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat dicerna oleh manusia. Dengan adanya nutrisi, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika makanan yang dikonsumsinya itu sehat dan bergizi tinggi. Maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sangat baik. Nah, ada juga sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Nah, hewan ruminansia adalah sekelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah yang baik. Nah, contoh hewan ruminansia ialah yang pertama itu sapi, kedua kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, hewan 2 kali di sini maksudnya ketika rumput setelah dicerna di mulut akan difermentasi di rumen dan retikulum. Nah, setelah itu dimuntahkan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Setelah itu masuk omasum dan abomasum. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Nah, pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik yang terdiri secara urut dari depan ke belakang. Nah, urutan yang pertama adalah rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat abomasum. Baik, di sini Ibu punya gambar organ tubuh. Nah, di sini yang pertama ada rumen atau perut besar. Di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen pada saat sapi beristirahat. Nah, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang berikut ada omasum. Nah, omasum, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum atau perut kitab. Yang berikut ada abomasum. Abomasum atau perut masam. Nah, perut bagian ini yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang berikut kita masuk pada bagian yang terakhir. Di sini ada retikulum atau perut jala. Nah, di sini di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri dan
protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyerdingan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, di sini ada juga mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, contohnya sapi. Di situ ada informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Nah, gigi sapi tersusun dari gigi sari yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, sedangkan lidah sapi berguna untuk merangkut rumput, makanan, dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Berikut juga ada saliva. Nah, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Baik, sampai sini pertemuan kita. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kemudian dikumpulkan pada pertemuan kita pada minggu depan. Silahkan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita pada minggu depan. Selamat siang.